Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi buat kita semua. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur, berterima kasih atas berkat dan kebaikan Tuhan yang kami peroleh. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan sebelum kami berangkat melakukan pekerjaan, aktivitas kami dalam satu hari ini. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya firman Tuhan boleh selalu mengingatkan kami dan menuntun setiap jalan langkah hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai 68. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, perikop ini diawali dari peristiwa Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan yang cukup bahkan lebih untuk memberi makan 5.000 orang membuat orang-orang banyak terheran-heran, terkagum-kagum, bahkan takjub melihat tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Sehingga dengan peristiwa itu, orang banyak pun berbondong-bondong ingin mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Mereka mencari-cari untuk melihat, untuk menikmati tanda-tanda mujizat apakah yang akan dilakukan Yesus untuk berikutnya. Lalu setelah itu Yesus pun mulai mengajar, memberitakan firman Tuhan, dan secara khusus pada renungan kita hari ini, dalam ayat-ayat sebelumnya Yesus mengajar orang-orang banyak. Yesus berkata dalam ayat 48 bahwa dia adalah roti hidup. Dalam ayat 51 dia katakan, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga." Kemudian di ayat 54 Yesus katakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Kemudian di ayat 58 Yesus juga mengatakan, "Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Namun mendengarkan perkataan itu, orang-orang banyak pun mulai memberikan respon. Dan di ayat 60 mereka berkata, "Perkataan ini keras, dan siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Kemudian tak lama setelah itu, banyak dari antara mereka pergi meninggalkan Yesus. Dan inilah yang dikatakan di ayat renungan kita di ayat 66 sampai dengan ayat 68. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri
dan tidak lagi mengikut Dia. Saudaraku, terkadang perkataan Yesus adalah perkataan yang keras bagi kita. Terkadang perkataan Yesus tidak dapat kita terima, tidak dapat kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Mengapa? Karena kita mulai memakai pola pikir kita, memakai logika kita, memakai keadaan, situasi, kondisi yang kita alami. Sering sekali kita tidak mampu menerima, mengartikan, bahkan mengimani perkataan Tuhan karena dipengaruhi oleh kondisi, situasi, keadaan yang kita alami dalam hidup kita ini. Lalu kita hampir sama dengan orang-orang banyak itu yang ingin mengikut Yesus, yang ingin mendengar perkataan Yesus, dan yang hanya ingin melihat, merasakan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang akan Yesus lakukan dalam hidup kita. Dan ketika perkataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tak jarang banyak orang mulai mundur dan meninggalkan Yesus. Namun pada renungan kita hari ini, perkataan Petruslah yang menjadi renungannya untuk kita. Perkataan Petruslah yang harus kita tiru, yang harus kita ingat, dan yang harus kita lakukan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dia berkata, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Inilah pengakuan yang benar. Perkataan Yesus adalah perkataan yang hidup dan perkataan yang kekal. Ketika pergumulan, ketika persoalan, ketika tantangan, ketika kesulitan, ketika penyakit datang menerpa hidup kita, seharusnya lah kita pun pergi kepada Yesus. Seharusnya lah kita mau mendengarkan perkataan-perkataan Yesus yang adalah perkataan hidup dan perkataan yang kekal. Saudaraku, kondisi, situasi, keadaan kita pasti bisa berubah, tetapi firman Tuhan, perkataan Tuhan, kasih Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Ia tetap mengasihi kita, Ia tetap mengenal kita, Ia tetap menolong kita pada situasi kondisi apapun. Tuhan kita tidak akan pernah berubah. Dia sama kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang sangat mengasihi kita. Firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini, mengajari kami dan mengingatkan kami Tuhan, agar kami selalu percaya, kami selalu mengimani bahwa perkataanmu adalah hidup, perkataanmu adalah kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, Kau sanggup menolong kami, Tuhan, Kau sanggup membantu kami, Tuhan, Kau sanggup membantu dan mengubah hidup kami. Situasi keadaan kami boleh berubah, tapi perkataan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kau tidak pernah berubah, kasih-Mu selalu ada untuk kami, karena Kau Tuhan yang sangat mengasihi dan mengenal kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman buat kami, mengingatkan dan mengajari kami untuk selalu berpengharapan kepada kasih-Mu Tuhan, dan selalu percaya kepada perkataan dan firman Tuhan. Berkatilah hidup kami Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkati juga anak-anak kami Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat yang daripada-Mu, agar setiap pekerjaan kami boleh kami lakukan dengan selalu bersyukur dan percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, anak-anak yang bersekolah, lindungilah, jagailah mereka. Berikan hikmat dan kepintaran Tuhan, agar mereka boleh memperoleh hikmat, kepintaran, dan bekal untuk masa depan mereka melalui pelajaran-pelajaran yang mereka terima. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan
yang dalam pekerjaannya. Dan berkati juga jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Sembuhkanlah mereka dari sakitnya Tuhan. Berikan kekuatan kepada yang berduka, kepada yang lemah. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan. Biarlah kami selalu senantiasa dalam perlindungan dan kasih-Mu Tuhan. Bapa yang di sorga, ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak meminta kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.